Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab fikih kita saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketiga untuk hajat kita. Mugi-mugi dipun gampilaken sedaya hajat-hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, an diceritakan saking Anas, qala ngendika sinten Anas, ro'a ningali sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang, wa fi qadamihi lan iku tetep ing dalem delamaane wong lanang, mithluz zufri utawi sepadane kuku, lam yusibhu kang ora mekenani apa mithluz zufr apa alma'u, yusibuhu kang ora mekenani hu ing mithluz zufr apa alma'u banyu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, irji ngulang ana sira, fa ahsin mongko ngapi ana sira wudu'aka ing wudu sira. Akhrajau ngetoaken hu ing hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Wa an Anasin dan diceritakan dari Anas, qala Anas berkata, ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi pernah melihat seorang laki-laki, wa fi qadamihi misluz zufri, yang di telapak kakinya itu ada sebagian sebesar kuku, ya. Lam yusibhul ma, yang tidak terkena air wudu, tidak terkena air wudu. Jadi Nabi pernah melihat ada seorang laki-laki yang wudunya itu belum sempurna, karena di telapak kakinya itu masih kering. Jadi masih kering, seukuran kuku, ya, berarti ya kecil, ya, seukuran kuku. Kemudian Nabi faqala, maka Nabi bersabda, irji fa'ahsin wudu'aka. Irji, maka kembalilah kamu. Fa'ahsin wudu'aka, dan perbaikilah wudumu. Berarti wudu ini gak sah. Nah, dari hadis ini kita bisa belajar bahwa wudu itu perlu diratakan. Basuhannya itu perlu diratakan yang sampai kepada kulitnya. Sampai-sampai Nabi ketika tahu menyuruh kembali untuk mengulang wudunya sampai betul-betul baik. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ada hadis-hadis lain juga mengatakan bahwa bagian ini, bagian tumit kaki, itu ada hadis begitu. Ada tumit kaki yang kering, itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan tidak sahnya ibadah-ibadah kita. Kalau di hadis itu dikatakan ini itu yang akan bisa membakar api neraka pada tubuh kita karena tidak sampainya air. Artinya apa? Bukan langsung dibakar karena tidak ada kena air itu, tidak, tetapi karena tidak sahnya wudu itu.
Lah hal-hal yang sering kali kita abai, yang sering kita abai itu ya pada selempitan-selempitan itu. Sehingga Nabi mengulang-ulang disuruh untuk nyela-nyelani. Nah, ini apa nama lagi? Sela-sela jari. Ini dipastikan betul. Ibu-ibu yang biasa pakai pitek nih. Pitek. Napa pitek? Pacar biyen, pacar zaman kula biyen pakai napa? Daun niku, pakai kembang pacar niku. Nyut ngono. Sedina ta arep dibuka rada kuning wis kata ayu. Saiki enggak dicet saiki. Iso-iso didempul iku ya. Jempol pakai deko ngono wae. Lah ning ngoten niku sing ngerti niku panjenengan piyambak. Kira-kira iku engko banyu mlebu nang ngene kuku napa mboten. Nek enggak ya kudu diberseni dhisik sadurunge wudu. Eman pacare, Pak. Eman ceti, Pak, larang iki, Pak. Lho sampean eman ceti apa eman ibadahi? Ya. Niku. Gara-gara itu ndak sah nanti. Sing biasae napa niki sing teng tuku dodolan napa minyak tanah ini biasanya kan zaman biyen tapi sakniki pun mboten enten minyak tanah nggih. Sakniki minyak tanah luwih larang tinimbang bensin ya. Nek biyen enggak dibalik. Sakniki minyak tanah luwih larang. Wis klomoh kabeh. Dodolan minyak goreng curah klomoh kabeh. Jenengan wudu kira-kira mlebu napa mboten banyune? Mboten. Gak wawu jare wong biyen gak wawu. Gak wawu banyune karo kulite gak wawu. Lah itu mengakibatkan tidak sah wudunya. Mas Muafi pakai minyak rambut misalnya. Minyak rambut sing kira-kira iki mlebu gak ya nang gone kulitku utawa nang gone rambute. Pokoknya sekitar gini rambutnya. Nah itu betul-betul diperhatikan, betul-betul diperhatikan. Sela-sela jari. Sing duwe napa cincin sampai bingot ngono, enten nah. Soale biyen iki cincin kawin nah, cincin kawin biyen sik kuru-kuruku. Saiki wis dadi sok bingot ngene. Ya gak apa-apa sampean gawe ya. Cuma nek pas wudu diuter-uter gitu. Agar apa? Agar sampai airnya itu. Itu hal-hal kecil itu. Kaki sela-sela jari kaki napa diusap satu-satu. Tungkae. Terus napa niki sikune. Iki yang paling sering itu saya lihat itu sikunya. Hanya sekedar sini tok, enggak sampai tutup sikune. Apa maneh sing buri. Hati-hati. Terus Nabi sedikit saja tidak sampai pada masuknya air ke anggota tubuh yang untuk dibasuh itu, maka kata Nabi irji fa ahsin wudu'aka. Ulangi wudumu, ulangi dan perbaiki wudumu. Berarti enggak sah. Kalau di sini hanya disebutkan dari Nabi telapak kakinya, bukan berarti hanya itu kan telapak kaki nih Pak. Ning nggone bathuke kan enggak apa-apa Pak, nek gak rata nih. Ini hanya sekedar kasus yang ditemui Nabi. Tetapi diambil secara garis besarnya bahwa anggota wudu yang tidak sampai basah, tidak sampai air itu masuk ke dalamnya, maka ya tidak sah. Ya. Disuruh ngulangi oleh Nabi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Ini hadis sudah pernah kita bahas di sebelumnya bahwa Nabi pernah wudu itu paling sedikitnya Nabi wudu itu seukuran 1 mud. Dan yang dan juga paling sedikit Nabi mandi itu hanya seukuran 1 sok sampai 5 mud. Berarti paling sedikit 1 mud.
Bahkan bisa kok wudu pakai napa? Satu gelas napa? Satu gelas. Nah, dipraktekkan sinten niku? Habib Umar niku nanti kula semerap praktek satu gelas itu bisa. Satu gelas itu bisa. Buya Yahya Al-Bahjani satu gelas itu bisa diatur. Wa'an Umar lan diceritakan saking Umar radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda tidaklah seorang pun di antara kalian yang berwudu fayusbihul wudu'a dan menyempurnakan wudunya thumma yaqul kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim at-Tirmidzi diceritakan hu ing hadis sapa Muslim Imam Muslim at-Tirmidzi wa zada dan nambahi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, ini doa setelah berwudu. Jadi, kalau kita sudah berwudu kemudian menyempurnakan wudu-wudunya dan diakhiri dengan berdoa. Doanya pun hafal sedaya nggih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Futihat lahu abwabul jannah. Maka ketika kita berdoa seperti itu, dibukalah pintu-pintu surga yang 8 itu. Kemudian kita dipersilahkan tekondi pintu sing bakal kamu masuki. Nah, artinya dibebaskan kita masuk ke surga. Artinya kalau kita sudah wudu dan berdoa itu, maka ya sudah sempurnalah sesuci kita. Terus yang kedua, maka tinggal menunggu kebaikan-kebaikan apalagi yang kita lakukan untuk disahkan oleh Allah. Apal nggih pun apal gitu ngene mesti. Nek gak apal nggih kebangetan. Napa artinya asyhadu alla ilaha illallah? Napa? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah yang maha ahad la syarikalah dan tidak dipersekutukan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan juga Rasul Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah saya tergolong orang-orang yang ahli taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin dan jadikanlah saya orang-orang yang suci. Wa ja'alni min ibadikas salihin dan jadikanlah saya min ibadikas salihin dari hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Ini bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mengusap 2 khuf. Khuf niku napa khuf niku? Khufaini niku sepatu boot niku lho, sepatu boot. Niki nek teng Arab niku wonten ya, sepatu boot tapi sepatu boot yang terbuat dari kulit. Nempel ngoten teng kulit dadi angel niku wis dipakai iku angel dicepot. Anil Mughirah diceritakan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qol kuntu ana sapa ingsun ma'an nabiyyi
ma'an nabi semertani Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa mongko wudu sapa Kanjeng Nabi. Fa ahwaitu mongko nunduk sapa ingsun li anzi'a khuffaihi li anzi'a untuk li anzi'a krana nyepot sapa ingsun khuffaihi ing khuf lorone Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi dak huma tinggalno huma ing khuf loroku. Fa inni mongko stune ingsun iku adkhaltu nglebokaken sapa ingsun huma ing karone khufain tahirataini dalam kondisi suci. Famasaha mongko ngusap sapa Kanjeng Nabi alaihi ma ing atase dua khufain itu muttafaqun alaih. Nah, ini dalil tentang kalau di sini tidak ada mboten enten sing damel khufain ini. Ya. Ini nanti babnya juga tentu, akhirnya dipakai di fikih itu untuk jababiroh itu, untuk apa namanya masang perban itu ya. Jadi kalau kita pakai khufain, jenengan saged bayangaken sepatu boot nggih. Nah, sepatu boot niku jadi sepatu khufain itu khuf itu sepatu teko kulit sing nggih sepatu nutupi kemiren, nutupi dua mata kaki. Yang dua mata kaki itu kan termasuk wajib dibasuh. Nah, lah Nabi ketika pakai khufain itu, dua sepatu boot itu yang terbuat dari kulit itu, ketika wudu tidak dicepot khufainnya itu. Tidak dicepot tetapi Nabi mengusap di atasnya saja. Tidak sampai kena kulitnya. Tidak sampai kena kulitnya. Ketika sahabat Nabi Mughirah ini ingin melepaskan khufainnya Nabi untuk akan dipakai wudu oleh Nabi, Nabi melarang, gak usah dicepot khufainku iki. Lu sampean kan katene wudu Nabi, panjenengan kan badhe wudu, gak apa-apa. Kenapa? Karena ketika aku memakai khufain itu kondisiku dalam kondisi suci. Ketika kondisiku suci, tidak usah pakai dilepas. Terus bagaimana untuk membasuh kakinya? Bagaimana untuk membasuh kakinya itu adalah dengan membasuh di atasnya saja. Tapi catatannya ini tadi, ketika memakai khufainnya itu dalam kondisi suci. Panjenengan kalau di kita tidak ada ya, kalau kita tidak ada. Itu cara memakai khufain. Walil arba'a anhu illan Nasa'i an-Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khufaini wa asfalaha. Menurut imam yang 4 kecuali Imam Nasa'i, Nabi itu mengusap bagian atas sepatu dan bagian bawahnya. Wa asfalahu. Jadi ya rata kayak mengusap kaki itu di atasnya juga, di bawahnya juga diusap. Wow. Selanjutnya, bagaimana caranya? Wan aliyin dan diceritakan saking Ali annahu setungguhnya Ali qala ngendika sapa Ali laukanad dinu birra'i. Seandainya agama ini hanya berlandaskan akal sehat saja, lakana asfalul khuffi, lakana asfalus suffi, tentu bagian khuf lebih berhak, aula bil mashi, lebih berhak untuk diusap, min a'lahu, dari atasnya. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaini, sungguh saya telah melihat Nabi itu hanya mengusap bagian atasnya saja, bagian yang terlihat saja dari dua khuffainnya itu, tidak sampai ke kakinya. Nah,
Jadi ini apa namanya dalil ini yang dijadikan dalil untuk apa namanya kita ini ya lihat dohirnya. Kalau memang Nabi melakukan itu berarti boleh dilakukan itu. Kalau menurut akal sehat memang yang benar itu kan ya harusnya sampai kakinya Pak, sampai kulitnya Pak, tidak boleh di luarnya saja. Tetapi Nabi juga melakukan begitu berarti boleh, berarti boleh. Tidak harus diakal-akal kan gak masuk akal Pak, jangan masuk akal. Nabi pernah melakukan begitu berarti itu sah dan boleh dilakukan. Tetapi syaratnya itu tadi, syaratnya kalau di hadis pertama tadi ketika kita memakai khufennya itu dalam kondisi suci. Bon, saking beri kemauan khufen pertama. Wonten pertanyaan? Nggih. Sebelum pakai pitek, iki pinter. Sip. Pakai pitek utawa pakai napa niku sing glowing niku napa? Nggih niku kan. Bagaimana Pak kalau kita berwudu dulu? Lah, bisa jadi begitu Pak, bisa jadi begitu. Kenapa? Karena dalam kondisi suci ya. Dalam kondisi suci. Tetapi apa namanya? Ya lebih baiknya memang harus sampai ke kulitnya ya. Tapi kalau memang Pak, apa boleh Pak seperti itu? Kalau memang seperti ini tadi dicontohkan dengan khufen tadi itu seperti itu, berarti boleh Pak Usman. Jadi boleh. Didahului wudu dulu, ya. Terus kemudian pitekan, gue nih pas wudu, dhuwure tok gitu, dhuwure tok. Tapi tetap lebih utamanya adalah dengan apa namanya, ya harus sampai kepada tempat wudunya itu. Ya. Nggih. Enten malih. Tapi tidak pernah dicontohkan Nabi ini. tapi dikias-kiaskan lagi juga ya, dikias-kiaskan lagi. Ya. Kalau kita analogkan itu bisa. Kita analogkan bisa. Ya. Tapi kembali lagi kepada hadis yang terakhir tadi. Tidak hanya sekedar dianalogkan dalam agama itu. Yang pernah dicontohkan Nabi itu boleh. Yang pernah dicontohkan Nabi itu boleh. Ya, dicontohkan Nabi seperti itu berarti bisa. Ya. Loh, tapi kan yang dicontohkan Nabi kan tidak pitek Pak. Yang dicontohkan Nabi kan tidak pitek. Dianalogkan Pak. Dianalogkan lagi. Dilogikakan lagi. Kalau tadi kaki Pak, sekarang saya pakai logikanya, pakai pitek tadi itu. Dianalogkan. Tapi tidak pernah dicontohkan Nabi. Ya, ya lebih selamatnya sih pernah dicontohkan saja. Gak usah dianalogkan lagi. Ya. Tapi kalau dianalogkan ya bisa-bisa saja. Wonten malih? Di hari ini kita belajar tentang itu tadi, doa setelah wudu. Insya Allah semuanya sudah bisa melakukan dan jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena doa wudu itulah jaminan Nabi katanya futihat abwabul jannah min ayyi babin sa'a. Terserah kamu masuk dari pintu yang mana, terserah sampean masuk dari 8 pintu itu. Yang kedua kita belajar tentang jangan sampai kita tidak rata dalam membasuh anggota-anggota wudu. Kenapa? Ketika tidak ratanya basuhan anggota wudu itu, kata Nabi, irji fa'ahsin wudu'aka. Ulangi, balenono wudumu dan perbaiki wudumu. Yang ketiga, kita belajar tentang khufen, sepatu boot itu ya. Kalau kita pakai sepatu boot itu wudu dulu, terus kemudian dipakai, maka cukup mengusap di bagian-bagian luar itu sudah cukup, karena itu pernah dilakukan oleh Nabi. Bon, 3 hal mungkin manfaat.